Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kenikmatan keimanan yang ada di dalam dada kita, keislaman, kesempatan karena kita diberi sehat oleh Allah, dan tentu hidayah taufik sehingga Allah mudahkan kita untuk berangkat di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi satu asbab mudahnya kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, rahimakumullah, sebelum memulai materi pada sore hari ini, mengingatkan kembali mungkin Bapak-bapak mirsani di media sosial ya, bagaimana saat ini kondisi negara kita yang tentu itu sedang tidak baik-baik saja. Maka saya mengajak bapak-bapak sekalian di sela-sela doanya ya, untuk menyelipkan doa untuk para pemimpin kita ya, terutama Pak Presiden ya, sehingga beliau diberi hidayah taufik ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan salah satu dari bapak-bapak ini terkabul doanya. Amin ya. Jadi dijaga agar Allah bedakan, Allah pisahkan ya antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Demikian kita pada sore hari ini melanjutkan materi yang pekan lalu pernah kita diskusikan, kita sampaikan. Kita kemarin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan kepada kita anak. Ya, kalau ayah berarti Allah menitipkan kepada kita istri dan anak, yaitu keluarga. Maka ada di sebagian para bapak, na'udzubillah, yang mereka itu tidak mempedulikan amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Mereka tidak memandang itu sebagai satu amanah yang mereka harus pikul, sehingga mereka tidak mempedulikan istri mereka atau istri-istri mereka itu akan seperti apa. Mereka tidak mendidik istri mereka, tidak mendidik anak-anak mereka. Tetapi ada juga bapak-bapak yang merasa peduli sehingga mengusahakan setiap hari-harinya itu untuk mendidik anak dan istri mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita tidak mengkhianati amanah yang Allah titipkan kepada kita. La takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Makna jangan berarti larangan, sehingga kalau kita tidak amanah dalam diberikan istri dan anak, tentu kita berdosa. Kemudian
anak-anak kita itu ada pada dua tahapan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, di mana dalam pertumbuhan itu kita mesti perhatikan makanan mereka, yaitu makanan yang halal dan thayyib. Ingat Bapak-bapak sekalian, untuk terus memantau apa yang masuk ke dalam anak-anak kita, makanan maksudnya, juga kepada istri kita, baik itu dari sisi cara mendapatkan maupun dari sisi zatnya. Dari sisi mendapatkan berarti harus kita pastikan bahwa mata pencaharian yang kita miliki untuk mendapatkan uang, harta untuk membeli makanan itu merupakan mata pencaharian yang halal, sehingga uang yang dihasilkan itu berkah. Berkah itu apa? Berkah itu banyaknya tidak membahayakan dan sedikitnya mencukupi. Diingat-ingat ya Bapak-bapak sekalian ya, berkah itu adalah banyaknya itu tidak membahayakan, sedikitnya itu cukup. Nah, itu yang disebut dengan berkah, sehingga kebaikan yang ada di sana. Banyaknya tidak membahayakan, artinya harta yang banyak itu tidak justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang kaya tetapi hartanya itu malah membuat dia semakin jauh dari Allah. Allah buka kesempatan dia untuk mendapatkan harta, cuma Allah beri istidraj dengan cara dia memanfaatkan harta itu untuk hal-hal yang tidak mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan sangat mudah ketika Allah membalikkan keadaan seseorang yang tadinya rumah mewah itu dia punyai, mobil mewah dipunyai, walhasil bisa habis dalam waktu 1 hari. Termasuk juga thayyib, artinya dari sisi zatnya itu tidak hanya halal tetapi thayyib atau baik bagi tubuh anak-anak kita. Nah, ini bisa Bapak sekalian selektif atau dipilah-pilah asupan yang masuk ke dalam anak-anak kita, ya. Meskipun tidak gratis ya Pak ya, yang penting bergizi. Gratis tapi kalau tidak bergizi atau bahkan meracuni, nah itu harus dihindari, ya. Dan memang kalau makanan yang asupannya itu bergizi itu biasanya lebih mahal, karena membuatnya lebih ribet, ya. Di Jalan Kaliurang itu ada restoran yang iklannya kami tidak menggunakan vaksin, tidak menggunakan micin dan seterusnya, dengan menggunakan bumbu yang memang dibuat dengan rempah asli. Resikonya apa? Harganya lebih mahal, ya. Berarti orang zaman dulu itu adalah orang-orang yang kaya dari sisi makanannya karena menyehatkan. Jadi Bapak-bapak, peradaban yang maju itu bukan peradaban dengan gedung yang mewah dan canggih, tetapi rumah sakitnya banyak orang yang masuk ke sana. Rumah sakit semakin lama semakin besar gedungnya, semakin luas, dan daya tampungnya semakin kurang. Meskipun itu canggih, ya. Dibandingkan dengan satu daerah yang nggak ada rumah sakitnya karena orang jarang sakit. Maka yang maju itu adalah yang kedua tadi, yang orang jarang sakit, ya, hampir-hampir nggak ada rumah sakit, ya. Karena apa? Karena pola hidupnya sehat, ya. Jadi yang namanya maju itu tidak sama dengan modern. Peradaban yang maju adalah peradaban orangnya sehat-sehat. Peradaban modern itu peradaban yang orangnya banyak yang sakit, ya. Kenapa? Karena semakin banyak makanan olahannya, ya. Lalu olahraga kita fasilitasi dan pola tidur. Lalu yang kedua adalah dalam masa perkembangan Bapak-bapak, maka pastikan asupan spiritual itu cukup untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita khawatir anak-anak kita tidak bisa pelajaran matematika kelak, ya, atau pelajaran ilmu duniawi, tapi kita nggak khawatir anak kita tidak hafal ayat-ayat dalam Al-Quran, lupa sholat dan seterusnya. Itu kita tidak khawatir. Tapi kalau dia itu nggak berangkat
les, bimbingan belajar itu kita khawatir. Insya Allah kalau di Rutan kan nggak ada yang les tuh Pak, nggak ada yang les matematika ya, tentu nggak ada, nggak mungkin lah kok sampai usia Rutan kok les matematika atau les bahasa Inggris ya. Itu ya itu yang dimaksud dengan mengeksploitasi anak ya. Wong ketika zaman saya dulu, saya TK ya belum bisa baca, baru belajar baca ketika masuk sekolah dasar. Alhamdulillah sampai sekarang hidup, artinya bisa mencukupi kebutuhan anak istri saya. Ya bekerja, itu yang dulu itu masuk SD itu belum bisa baca tulis. Belajarnya ini Budi itu Bapak Budi, ya. Nggak ada itu Pak yang namanya model-model pembelajaran sing ke Inggris-Inggrisan gitu loh, Inggris itu loh, bukan Mister Inggris yang di Instagram. Ya, itu nggak ada. Sekarang kan banyak sekali. Dulu nggak ada ya, dulu ya cuma ditudingi penggaris sama gurunya. Lalu kita jaga emosi anak kita. Sebisa mungkin kita hindarkan dengan gawai atau gadget karena itu mempengaruhi emosi dalam diri anak-anak kita. Kemudian dari sisi intelektual dan sosialnya. Dan dua lembaga yang patut kita perlu perhatikan, kita concern adalah keluarga dan sekolah. Ada 3 fondasi Bapak sekalian kemarin disampaikan. Yang pertama, bahwa visi kita adalah visi surgawi. Jadi kalau punya cita-cita mendidik keluarga, jangan berhenti di sisi duniawi Bapak sekalian. Sampaikan ke anak istri bahwa kita itu mau membawa keluarga itu masuk surga bareng. Nikmat Bapak sekalian kalau nanti kelak di surga itu kita dikumpulkan dengan anak dan istri kita. Wong kalau pisah di dunia saja, beberapa hari saja kita itu mencari, misalkan pisah dengan istri karena sesuatu beberapa hari, kita kangen ya, kangen enggak Pak? Kangen sama istrinya enggak kalau pisah? Maksudnya apa ya, misalnya istri lagi tugas atau apa gitu ke rumah mbahnya 1-2 hari gitu. Apa malahan nih? Free ya, merdeka. Ya semisal kita, anak-anak kita main kemudian mau surut nggak pulang, itu kan kita mesti mencari gitu. Nah itu menjadi satu visi Bapak sekalian. Besok kita di surga mudah-mudahan ketemu lagi ya, kepada istri kita nak gitu. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa ja'alna dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa ini yang membedakan kita dengan parenting barat Bapak sekalian. Kalau parenting barat kan tidak ada doa. Saya belum pernah baca di buku-buku parenting barat itu, di dalamnya itu ada pembaca silakan berdoa kepada Yesus misalnya, karena itu kan yang membuatkan orang Nasrani ya. Nah, itu mereka memisahkan itu, ya, memisahkan antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawinya mereka, yang itu disebut dengan sekuler. Ya, negara sekuler kan yang memisahkan agama dengan dunia, ya, seperti misalkan kalau di sekolah dasar itu kan ada mata pelajaran matematika, apalagi IPS, bahasa Indonesia, itu sama sekali tidak nyerempet hal-hal yang sifatnya agama. Yang punya anak sudah SD dan sekolah di negeri pasti kerso itu, ya. Saya tahu karena saya dosen PGSD, ya. Jadi karena kerjaannya ya keluar masuk sekolah,
SD untuk bimbing anak mahasiswa PPL gitu ya. Nah, jadi ada pemisahan ya. Maka kita cari lembaga yang itu tidak memisahkan ilmu itu ya. Kemudian fondasi yang ketiga adalah perintah kepada kita para ayah untuk menjaga diri kita dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu, dan yang mempunyai keluarga adalah ayah. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang suka kita baca setiap hari Jumat. Iya. Sudah nggih Pak ya, setiap hari Jumat Al-Kahfian itu ya. Dan jangan sampai lupa, ya jangan sampai terputus. Nah, rangkuman yang kemarin kita sampaikan adalah ini ya, bahwa akhlak kepada Allah adalah cita-cita yang tinggi. Maksudnya adalah kita dalam membangun keluarga itu visinya itu visi yang tinggi ya, bukan visi duniawi. Lalu untuk membantu itu kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kita ikhlas terlebih dahulu, dan tentu Bapak-bapak, kemampuan manusia itu terbatas, lemah, dan pengawasan kita terhadap anak-anak kita juga terbatas. Maka titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala Pak, pendidikan anak-anak kita. Kalau Allah yang sudah ngurus itu insya Allah akan baik. Nah, kalau kita itu menitipkan sesuatu pada seseorang, tentu kita memintanya dengan adab-adab yang baik. Misalnya kita minta tolong titip barang, itu kan tentu tidak dengan adab yang sombong, tetapi dengan adab yang merendahkan diri, karena kita minta tolong. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan anak-anak kita, jangan lupa dengan adab yang baik, adab-adab berdoa, dengan memperhatikan waktu-waktu berdoa ya, sehingga Allah kemudian menerima ya titipan kita, dan Allah itu ikut ngurus anak-anak kita. Nah, kalau Allah itu sudah menerima keikhlasan kita, maka Allah akan bantu kita mendidik anak-anak kita, sehingga dengan bantuan itu anak-anak kita akan lebih terjaga. Fokus yang pertama adalah Allah jaga anak kita. Kenapa? Karena orang tua menjaga Allah. Artinya agar kita dapat anak yang soleh, berarti kita harus soleh terlebih dahulu. Mari Bapak sekalian, kita punya majelis pengajian yang itu kita ikuti secara rutin, terstruktur dengan kurikulum yang baik, ya, sehingga kita belajar itu lewat pondasinya, ya, lewat pondasinya. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, beliau menekankan aspek keyakinan dulu kepada para sahabat. Di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan ranah akidah sebagai pondasi, baru kemudian menyampaikan syariat yang begitu banyak di fase Madinah. Itu kenapa? Karena perintah dan larangan itu akan lebih gampang untuk diikuti kalau di dalam diri seseorang itu ada keimanan yang kuat. Ibadah-ibadah kita itu berpengaruh kepada anak-anak kita. Demikian juga kemaksiatan kita. Maka kalau anak-anak kita itu suka diberitahu atau malas, itu yang pertama kita lakukan adalah istighfar terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, penjagaan Allah itu adalah penjagaan yang sempurna, yaitu 24 jam, sehingga kita mohonkan kepada Allah agar ikut menjaga anak-anak kita. Dan yang keempat, pentingnya kita meyakini campur tangan Allah. Nah, ini penting kenapa? Karena biar kita itu tidak kecewa Pak, kalau kita ketemu dengan anak-anak yang sementara kita itu sudah maksimal, kok anak-anak kita kelak itu nggak jadi, misalnya ya, dalam tanda kutip, naudzubillah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakar Pak. Jadi sudah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta itu sudah dituliskan kalau Nabi Nuh itu anaknya durhaka. Jadi di Lauhul Mahfuz ya, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf.
Jadi pena sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering, tinta itu sudah kering di lembaran itu, maknanya ya takdir bahwa anaknya Nabi Nuh menjadi anak yang durhaka itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sejak 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Demikian juga anak-anak kita, Pak. Artinya kalau kita kelak ketemu anak-anak kita itu berhasil jadi orang, ya memang itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kok gagal dalam tanda kutip ya Pak ya, jadi kok nggak jadi orang yang sebagaimana saya inginkan, ya berarti itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak untuk membuat anak kita berhasil. Yang kita diberi hak adalah kita berusaha. Nah, keberhasilan kita adalah di berusaha itu. Selama kita itu berusaha, berarti kita sudah berhasil. Sehingga mindset berhasil itu bukan di akhirnya Bapak-Bapak sekalian, tetapi pada titik di mana kita itu sudah berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Permasalahannya adalah kalau kita tidak maksimal dalam mendidik anak-anak kita. Nah, itu yang dikatakan tidak berhasil. Kemudian yang kelima adalah kita tahu bahwa sekolah itu tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi value atau keimanan. Nah, orang yang mentransfer keimanan itu orang yang beriman juga. Maka perhatikan orang-orang yang dekat dengan anak-anak kita. Pertama, kita sendiri, yang kedua para guru anak-anak kita. Juga lingkungan anak-anak kita. Maka pastikan bahwa Bapak sekalian kelak anak-anak kita atau sekarang kita anak-anak kita itu berada di dalam lingkungan yang baik. Enggak apa-apa agak tidak sering keluar rumah daripada nanti Bapak nanti akan kerepotan ya, akan sangat sulit Pak kalau kemudian anak kita pulang itu membawa satu hal yang buruk. Iya. Dan terlebih lagi kalau di pedesaan Pak, itu kan lebih gampang main keluar daripada kalau di perkotaan, apalagi di perumahan. Maka mewanti-wanti ya anak-anak kita agar memilih teman, ya termasuk kita sebagai ayah itu konco dolane gitu ya, atau teman dekatnya itu mestinya kita pilih-pilih Pak. Jadi cari teman yang memang bisa diajak ke surga atau diajak berbuat baik. Jangan justru kita bergaul tetapi kita menjadi ikut-ikutan menjadi kurang baik. Nah, lalu tentu kita perlu menyekolahkan anak kita ketika memang kita tidak mampu untuk mendidik secara keseluruhan. Nah, untuk itu Bapak-Bapak sekalian kita perlu memperhatikan ya, ada 4 hal. Yang pertama materinya apa? Yang kedua metodenya bagaimana, yang ketiga ruh gurunya seperti apa, dan lingkungannya bagaimana. Nah ini Pak perlu kita menjadi pertimbangan ketika kita akan menyekolahkan anak-anak kita. Apa yang diperoleh anak kita di sekolah, metodenya seperti apa, apakah sebagaimana yang Rasulullah gariskan, ya. Lalu ruh gurunya itu maksudnya apa? Kita pilih secara dohir itu guru-gurunya itu memang guru-guru orang yang soleh solihah. Dohirnya ya Pak ya kita tidak menghukumi batinnya. Ya wis penampilannya ki solih solihah. Nah itu menjadi lebih kita pilih. Jamin tidak? Ya tidak kalau melihat dohirnya. Tapi kan ketika kita melihat dohirnya setidaknya ada harapan. Ya maka perlunya second opinion atau pendapat kedua dari orang yang mungkin pernah menyekolahkan anaknya di situ. Atau tapi gini ya Bapak sekalian, tidak ada lembaga pendidikan terbaik ya, yang ada adalah lembaga pendidikan yang kompatibel atau pas dengan kebutuhan anak-anak kita. Terus Bapak-bapak jangan jangan silau dengan kemewahan gedung. Karena itu tidak menjamin, meskipun itu menjadi satu bagian yang mendukung proses pembelajaran, ya. Tetapi lembaga pendidikan itu mesti ada kurangnya, ada lebihnya.
Tidak ada lembaga pendidikan yang sempurna kecuali tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Dan itu nggak ada AC, Pak. Di zaman Rasulullah nggak sekolah seperti yang kita lihat sekarang. Toilet mewah, AC, penginapan, kasur yang empuk, pondok pesantrennya. Lah nyatanya Rasulullah berhasil mendidik para sahabat menjadi penguasa dunia. Artinya itu tidak menjadi suatu prediktor ya, tidak menjadi suatu pemprediksi kalau sarana itu menjadi hal yang utama untuk mendidik anak-anak kita. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenali karakteristik anak-anak kita sehingga kebutuhannya apa. Nah, cari sekolah yang pas untuk anak-anak kita. Seperti itu. Meskipun mungkin mahal, Pak. Ya, meskipun mungkin mahal. Nah, untuk itu, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, maka kita perlu adanya sinergisitas dengan sekolah. Biar tidak bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau bertepuk sebelah tangan kan tidak bunyi, Pak. Maka agar tepuknya itu bunyi, kita perlu sinergi, selaras dengan sekolah. Hal pertama yang harus kita sinergikan adalah sinergi dalam manhaj. Imam Malik mengatakan, la yusliha akhira hadhil ummatin illa ma aslaha awwalaha. Tidak bisa memperbaiki kondisi orang-orang yang datang kemudian dari umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki kondisi orang-orang pertamanya. Maksudnya metode perbaikan yang dipakai untuk memperbaiki para salaf itu yang kita pakai sekarang. Kenapa? Karena itu sudah terbukti berhasil. Berbeda dengan metode-metode pembelajaran yang itu hasil eksperimen. Jadi, Bapak sekalian, kalau nanti putra-putrinya itu naik ke sekolah dasar, SMP, SMA ya, itu di dunia pendidikan ada yang ada yang dinamakan pendekatan pembelajaran, ada yang dinamakan strategi pembelajaran, ada yang dinamakan metode pembelajaran. Qadarullah Bapak sekalian, di Indonesia kebanyakan itu ilmu pendidikan yang dipakai adalah ilmu pendidikan barat, yang itu induk ilmunya adalah filsafat. Maka diturunkanlah ilmu itu dari simbah-simbah yang namanya Socrates, Aristoteles, Plato, dan seterusnya, turun ke ahli-ahli pendidikan barat seperti John Dewey di teori filsafat progresivisme, kemudian teori konstruktivis dari Jean Piaget, lalu teori behaviorisme dari Skinner, Thorndike, dan saya jamin yang saya sampaikan barusan itu Bapak-bapak tidak memahami. Betul? Iya. Dan memang tidak perlu Pak dipahami. Iya. Dan memang tidak perlu dipahami. Iya. Kenapa? Karena memang garis atau cara mendidik kita itu memang tidak semestinya kita dasarkan pada orang-orang tersebut. Meskipun Pak, kalau panjenengan tanya, panjenengan ngajarkan di kampus, iya, saya ngajarkan ke mahasiswa saya itu Pak. Ya, tapi saya istighfar banyak-banyak insya Allah. Ya, sehingga saya sampaikan ke mahasiswa saya ketidaksepakatan saya Pak. Ya, di situ. Nah, di situ Pak, turunnya itu pada model-model pembelajaran. Nah, sekarang itu pemerintah ada kurikulum deep learning. Sebelumnya kurikulum 2013 ada problem based learning dan project based learning yang itu mengakarnya pada dasar filosofis yang digagas oleh Lev Vygotsky. Itu semua menggunakan eksperimen. Jadi hasil pemikiran orang Pak. Jadi guru-guru mengajar di Indonesia itu basicnya dua Pak. Yang pertama hasil pemikiran filsuf
atau hasil pemikiran orang, dan yang kedua hasil eksperimen dari penelitian orang. Nah, dasarnya itu. Misalnya tak kasih contoh ya Pak ya. Seorang ilmuwan punya anjing. Lalu anjing itu didekati dengan kelintingan. Setelah dikelinting-kelinting itu lalu orangnya memberi makanan. Itu terus diulang-ulang sampai kemudian ada jeda antara kelintingan dan makanan, itu air liur anjing keluar. Jadi kelinting, begitu kelinting, air liur anjing keluar karena dia tahu si anjing itu kalau habis itu diberi makanan. Suatu ketika dia tidak membawa makanan, dia hanya membawa kelintingan saja. Jadi kelinting, serta-merta yang keluar air liur. Karena pembiasaan. Itu yang disebut dengan teori behaviorism atau belajar dengan pembiasaan. Jadi kalau itu diterapkan di orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu namanya murojaah atau mengulang-ulang hafalan agar semakin kuat hafalannya. Tapi tentu berbeda ya Bapak sekalian, karena mereka tidak menggunakan basis iman. Nah, itu lalu diterapkan kepada manusia Pak. Hasil eksperimen di anjing tadi itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah satu teori yang mengatakan seorang anak itu dikatakan belajar jika ada perubahan perilaku. Nah, maka kemudian guru itu mengkondisikan Pak, mengkondisikan di kelas agar kelas itu nyaman untuk anak-anak. Nah itu ya terapan dari teori behaviorism. Sebetulnya itu semua sudah Allah sediakan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak kita bahas sekarang karena pembahasannya akan sangat panjang. Bapak-bapak bisa rujuk ke satu buku ya, judulnya Rasulullah Sang Guru yang Hebat ya. Ar-Rasul Al-Mu'alim. Nah, itu di sana ada 40 lebih cara bagaimana Rasulullah mengajar para sahabat, baik itu dewasa maupun anak-anak. Nah, Bapak sekalian, yang kita pakai untuk mendidik anak-anak kita itu bukan satu hal yang sifatnya eksperimen, tetapi sudah terbukti nyata itu membawa para sahabat mencapai puncak kejayaan. Maka mereka dikatakan khairun nas. Khairun nas qarni, sumaladina yadunahum, sumaladina yadunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu setelah itu dan setelah itu. Para sahabat menjadi umat yang terbaik. Dari mana itu? Dari metode pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Bapak-bapak sekalian, kita pastikan kita itu sinergi dengan sekolah, bahwa sekolah itu juga memilih manhaj yang benar dalam mendidik anak-anak kita. Ya, manhaj yang digariskan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak usah cari metode-metode lain sebagai dasar untuk mendidik anak-anak kita. Adapun kalau kita mau menggunakan metode itu sebagai pelengkap, sebagai sarana, maka tidak apa-apa. Sifatnya untuk membantu, seperti HP. Nah, itu kan sifatnya sarana. Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu memaparkan tahapan tersebut. Dahulu saat kami masih anak-anak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Setelah itu kami baru belajar Al-Quran, sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat. Jadi maknanya Bapak sekalian, belajar iman sebelum Quran adalah bahwa itu terjadi di rumah-rumah kita masing-masing. Kan kita tidak mengajarkan nilai-nilai keimanan itu di rutab sejak lahir. Jadi istri panjenengan lahir itu kan lalu tidak didaftarkan ke rutab anaknya, sampai kemudian di rutab ngurusi dari 0 tahun, tidak. Tetapi kita daftarkan anak-anak kita ke sekolah itu paling cepat itu usia 3 tahun, 4 tahun. Nah, 2 years first ya, 2 tahun pertama itu merupakan masa yang sangat rawan sekali dan
kuat sekali anak-anak itu merekam apa yang dia dapat. Maka Bapak-Bapak sekalian, ajarkan value, ajarkan nilai-nilai Al-Quran itu di rumah. Lah, gimana ceritanya kalau kemudian Bapak Ibunya tidak ngerti value dari Al-Quran? Tentu itu menjadi satu kewajiban bagi kita untuk terus belajar, Pak. Bapak-Bapak, selama saya mengenal teman-teman yang itu menjadi ahli pendidikan, kok hampir-hampir semuanya itu ada mengalami gagal didik. Gagal didik itu di anak pertama biasanya. Saya juga, Pak, terus terang ya, saya juga pernah mengalami gagal didik. Artinya gagal didik itu kegagalan datangnya dari orang tua yang ilmunya tidak cukup mapan untuk mendidik anak-anak, tetapi sudah kebajut punya anak, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan hak mereka dari orang tua mereka, hal-hal yang harusnya mereka dapatkan. Tarbiyah itu tidak didapatkan dengan baik. Maka, Pak, cara bertobatnya adalah dengan punya anak lagi, yaitu ngijoli. Wah, ini saya gagal di hal yang pertama, saya tak punya anak lagi, sehingga nanti yang kedua saya akan terus belajar. Yang kedua kok remar lagi, Pak. Yang ketiga, meskipun saya bendera putih di yang ketiga, ya, dan alhamdulillah, Pak, di yang ketiga itu saya pandang hal yang patut disyukuri. Contohnya memperkenalkan figur sosok ayah, misalnya ya, Pak, ya. Anak saya Fafa yang sekarang 5 tahun itu kalau sama ibunya di rumah dikon adus itu angel banget. Itu kalau dengar suara motor bapaknya itu langsung gerak. Mandi gitu. Nah, terus tadi pagi, kalau nggak kemarin ya, diwawancarai sama ibunya. Kamu Kak, kalau disuruh ibu kok nggak mau, tapi kalau suruh bapak kok mau. Ya. Karena takut. Kenapa kok takut sama bapak? Bapak kuat. Nah, gitu. Artinya kelaki-lakian yang dia lihat itu ada. Jadi memang ayah itu ditakdirkan atau digariskan untuk mengajarkan akidah. Sementara ibu itu lebih ditekankan untuk mengajarkan akhlak. Nah, itu saling melengkapi, Pak. Iya. Sehingga sosok bapak itu penting ada di rumah. 2 hari yang lalu ada kasus datang ke saya. Anak ini selalu merasa cemas ketika keluar rumah dan takut terhadap teman-temannya. Nah, gali menggali ternyata dia tidak kesanding bapaknya. Kenapa kok itu bisa menyebabkan hal demikian? Karena gini, Pak, anak-anak itu kalau kesanding bapaknya dia akan merasa percaya diri dilindungi ayahnya, sehingga dia keluar itu dia akan berani. Kenapa kok dia berani? Karena nanti akan ada yang melindungi saya untuk melakukan segala sesuatu. Jadi maskulinitas seorang bapak itu mesti ada. Iya. Kenapa? Ya untuk membentuk keberanian anak, terutama kalau anaknya itu laki-laki. Maka kalau nanti qadarullah tidak jadi. Gini, misalnya ada pasangan yang bapaknya itu meninggal, terus istrinya itu masih ada bayi. Itu jangan menerapkan cinta sehidup semati. Saya nggak nikah lagi ya. Ya enggak apa-apa, nikah lagi. Karena kan memang butuh butuh hal yang komplementer di situ. Termasuk juga kalau ibunya meninggal lebih dulu, ya segera, Pak. Secepat mungkin. Ya, tapi bukan berarti terus kemudian sekarang sedo lalu sesuk golek gitu, enggak ya. Ya ada jeda untuk istirahat, lah kemudian langsung segera dipenuhi itu. Agar apa? Agar itu tesnya itu ya, rasanya itu seimbang ya antara sisi maskulinitas dan feminitas ya, sisi kelaki-lakian dan kewanitaannya itu seimbang. Kadang-kadang yang tidak, atau anak putri yang tidak ada figur ayah itu dia
mencari figur ayah di tempat lain. Iya. Nah, kami belajar iman sebelum Quran, maka Bapak kita tanamkan value iman itu di rumah kita. Siapa? Ya kita. Baru setelah itu belajar abata itu, Pak. Jadi belajar membaca huruf hijaiyah itu lebih dibelakangkan daripada kita menanamkan iman. Iman itu apa toh yang ditanamkan? Ya semuanya, Pak. Misalkan kita ngobrol dengan anak-anak kita, karena saya guru fisika, itu anak saya suka membongkar apa namanya alat-alat praktikum. Nah, kemudian dia menemukan magnet. Anak PAUD ketemu magnet, terus dia tanya tentang magnet, apa mau dijelaskan dengan hal yang sifatnya mikroskopik? Kan tidak. Nah, kenapa kok magnet bisa nempel nih gitu? Ya karena dia punya gaya magnet. Terus diceritakan tentang medan magnet. Nanti ada garis-garis gaya magnet, kutub magnet, itu nggak bisa. Iya, maka saya ceritakan kepada anak saya, nah itu magnet bisa nempel karena punya kemampuan yang Allah berikan pada magnet itu. Nah selesai, Wah. Dan dia percaya. Jadi cukup dengan mengatakan itu dia percaya. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah ditekankan pada si anak itu tadi, segala sesuatu itu Allah yang berkehendak. Segala sesuatu Allah yang ikut campur tangan. Sejak kapan? Ya sejak dia bisa mendengar. Sejak dia bisa berkomunikasi. Makan, minum, Allah yang kasih. Ini enak, kok bisa Allah yang kasih. Kenapa bisa kita punya rumah? Allah kasih. Kemudian akhlak, kalau dengan orang biasakan minta tolong, maka anak itu terbiasa. Ketika salah, maaf. Mau minta tolong, tolong. Mau lewat, permisi. Itu nilai-nilai keimanan. Dan tidak ada dalilnya, Pak, yang diajarkan kepada anak-anak. Maka tidak perlu ada dalil sampai kepada anak-anak kita yang itu usianya di bawah ya 5 tahun, 4 tahun. Yang mereka itu belum terbiasa untuk membaca huruf hijaiyah. Nah, baru setelah itu mapan mereka itu bisa belajar Al-Quran, mereka belajar Al-Quran. Nah, dengan itu kelak Al-Quran yang mereka pelajari itu imannya semakin kuat. Cuma Pak, hadis ini kan keluar di orang-orang yang itu paham bahasa Arab. Maka Pak, bagaimana iman itu semakin kuat? Ya, kita ajarkan Al-Quran sekaligus makna dari apa yang mereka baca. Kenapa? Karena bahasa ibunya bukan bahasa Al-Quran. Ketika mereka diajari di masa kecil mereka tentang nilai-nilai Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, tentunya mereka akan semakin kuat keimanannya. Oh, ternyata Al-Quran mengajarkan itu. Nah, kalau kita hanya sekedar membacakan, menghafal, lalu mengharap keimanan itu tumbuh, kurang pas. Artinya kurang mantep, Pak, kalau kita tidak mengajarkan terjemahnya. Betapa banyak, sebagaimana dulu cerita Pak Andi, kita hafal khatam Al-Quran tapi belum pernah khatam terjemah Al-Quran. Jadi ya paling tidak sekali seumur hidup kita pernah membaca terjemahannya biar tahu apa toh maksudnya Allah untuk kita itu di Al-Quran. Nah, itu Bapak-bapak sekalian ya, belajar iman sebelum belajar Al-Quran ya. Dan tidak ada kata terlalu dini untuk belajar Al-Quran ya Pak ya. Beda dengan baca tulis. Lalu yang kedua, sinergi dalam kepercayaan. Ceritanya tentang Nabi Musa yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti Nabi Khadir. Fa ini tabatani, jika engkau mau mengikutiku, falatas ani, maka jangan kamu tanya tentang apa? An syai'in. Syai'in itu apa saja, menunjukkan nakiroh atau umum. Apa wae tidak boleh, tanya apapun tidak boleh ketika Nabi Khadir melakukan sesuatu. Hatta sampai uhdisa, sampai aku menerangkannya hal itu kepadamu. Uhdisa laka minhu dzikra. Nyatanya tidak toh.
Nabi Musa tanya sampai 3 kali. Ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita itu mempercayai guru kita, maka yaitu tadi falatas alni, tapi bukan berarti ansyaiin ya Pak ya. Karena kan tentu kita perlu diskusi ya, perlu ada ruang-ruang diskusi dengan sekolah, dengan lembaga. Artinya kalau ada hal-hal yang kita tidak pahami tentu kita harus tanyakan, bukan terus kemudian manut begitu saja tanpa tahu apa yang menjadi dasarnya. Hanya yang kemudian perlu dihindari adalah kasratus soal, titik-titik takon, titik-titik protes. Itu tentu akan menghabiskan energi dari para guru-guru kita. Iya. Nah, itu yang kedua. Maka taruh kepercayaan itu kepada sekolah. Adapun ruang-ruang diskusi, klarifikasi itu tentu ada. Maka Bapak-bapak bisa sampaikan kepada sekolah dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh lembaga dengan dengan ahsan atau dengan santun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sinergi itu dalam keterus-terangan. Jadi bapak-bapak jangan malu untuk menjelaskan kekurangan anak-anak kita kepada sekolah. Kenapa? Agar sekolah itu bisa membantu meminimalisasi atau memperbaiki kekurangan itu. Di sekolah anak saya itu ada yang namanya fusilat, itu seminggu atau 2 pekan sekali. Itu acaranya adalah orang tua ketemu guru atau wali kelasnya untuk membicarakan perkembangan anaknya. Selain itu di masa-masa penerimaan raport, masing-masing wali itu ada waktu setengah sampai 40 menit untuk mendiskusikan masalah anaknya. Di luar itu ada yang namanya home visit. Ya, home visit itu gurunya anak-anak kami ke rumah, ya, ke rumah kemudian mendiskusikan tentang anak-anak kami, lalu membuat kesepakatan, Pak, membuat kesepakatan yang itu didengar oleh anak-anak, ya, sehingga mendidik itu benar-benar sesuatu yang sifatnya kolaboratif ya, tidak sendirian. Nah di sini nanti Pak sampaikan saja apa yang menjadi kekurangan anak-anak kita, atau tidak hanya kekurangan, kelebihan yang itu bisa dimaksimalkan. Guru itu penting untuk mengenali karakter anak-anak kita sehingga bisa mentreatment atau memberi perlakuan yang pas kepada anak-anak kita, sehingga jangan sampai salah perlakuan. Ya. Lalu yang keempat adalah sinergi di dalam nasihat. Masing-masing peran memiliki masa berperan, ya, bukan berperan tapi berperan. Masing-masing peran memiliki masa berperan. Maksudnya apa? Peran kita di rumah adalah guru di rumah, maka ya fungsikan kita peran kita di rumah. Jadi tidak perlu nasihat itu menunggu ketika anak kita ke sekolah. Ketika anak kita butuh nasihat di rumah, maka kita nasihati. Ya. Lalu yang kelima, sinergi di dalam doa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya padamu tentang aku, maka aku itu dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Apabila ia berdoa ya Pak ya. Kalau tidak berdoa ya tidak dikabulkan. Maka agar permohonannya dikabulkan ya berdoa. Kan di sini ada syaratnya, idza da'an, kalau berdoa. Maka salah satu indikasi keinginan kita dikabulkan adalah Allah mengilhamkan kita untuk berdoa. Di sini paham Pak? Jadi kita punya keinginan. Nah, keinginan kita itu dikabulkan, itu indikasinya salah satunya adalah Allah mengilhamkan kita untuk berdoa, untuk minta. Dan Allah itu suka Pak kalau dimintai. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun, ya apapun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu dalam keadaan kebenaran. Bapak sekalian, Allah itu akan mengabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan, Allah penuhi. Ya. Allah akan segera mengabulkan doa. Yang kedua, Allah akan menyimpannya nanti di akhirat, diganti dengan hal yang lebih baik nanti di akhirat.
Berdoa kepada Allah dihilangkan sakit, dihilangkan cobaan, kok ya tidak, lalu Allah hilangkan, berarti Allah meminta kita untuk sabar. Nah, sabar itu gantinya pahala nanti di akhirat. Suwi, enggak Pak. Ya sebentar, sampai mati toh. Kalau kita besok mati kan jadi sebentar. Seperti pertanyaan seorang wanita kepada seorang ustadz, ustadz, sampai kapan saya taat kepada suami? Saya mati. Lu lama sekali, enggak. Besok jenengan mati udah selesai itu. Gitu. Jadi ya Allah Pak, cuma sebentar kok di dunia, tenan wis. Enggak lama, insya Allah lah. Udah, kalau dibandingkan dengan fase akhirat yang kita alami ya Pak ya. Masuk ke liang lahat nanti nunggu kiamat aja lama banget itu. Suwi lu itu. Terus habis itu di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun. Hisab, mizan. Belum habis itu apa? Sirat. Lama banget. Iya. Nah, jadi kalau dibandingkan kehidupan kita di dunia dibandingkan dengan kita masuk ke alam akhirat itu nggak ada bandingnya, ya, sangat ada. Dan sebentar itu Pak, dan sebentar. Makanya dikatakan wong ki urip ki ning mampir ngombe itu ya betul itu. Lalu yang ketiga, Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Jadi kalau dikabulkan itu malah nggak bagus Pak, kadang-kadang. Mau kita itu nggak tahu, Allah tahu Pak. Makanya Allah mengatakan ada hal-hal yang itu kita tidak suka tapi itu baik untuk kita, tapi ada hal-hal yang kita suka tapi itu nggak baik, tapi ada hal-hal yang kita benci tapi itu baik. Nah itu. Dan memang surga itu kan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Sedangkan neraka itu dipenuhi hal-hal yang disukai. Betul? Iya. Mau tahajud aja susah banget. Mau baca Quran Pak sehari 2 halaman kan berat. Bagi yang belum terbiasa, iya. Bagi yang terbiasa ya ringan. Maka Bapak sekalian, saya ngajak ya Bapak sekalian, jangan sampai satu hari kita itu lepas dari Al-Quran meskipun 2 halaman, 1 halaman. Saya mohon dengan sangat. Iya. Lalu yang keenam adalah sinergi dalam pembiayaan. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu tidak diperoleh kecuali dengan 6 hal. Kecerdasan, kedua semangat, 3 upaya yang keras, keempat biaya, kelima arahan dari guru, dan keenam waktu yang lama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendapatkan warisan rumah dari ayahnya, itu dijual untuk apa? Untuk ngaji Pak. Iya. Dan beliau yang mengatakan kalau kebutuhan ilmu terhadap makanan itu lebih penting ilmu daripada makanan. Karena ilmu itu dibutuhkan 24 jam, sementara makanan itu cuma ya 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ya maka contoh dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi luar biasa. Ya warisan yang diberikan pada beliau dari orang tuanya, ada 2 rumah itu dijual untuk apa? Untuk ngaji, untuk menuntut ilmu. Dan dapatnya itu memang sebagaimana yang Allah wasiatkan. Rasulullah wasiatkan. Rasulullah kan tidak mewasiatkan dirham dinar, tapi ilmu syar'i. Maka Pak, kalau kita mau mewariskan kepada anak-anak kita, yang paling penting adalah kita sudah mewariskan ilmu syar'i pada mereka. Nek tidak bisa kita berarti fasilitasi anak-anak kita itu memiliki ilmu syar'i. Iya. Nah kalau mereka sudah punya cekelan itu, insya Allah mereka akan hidup Pak. Iya. Insya Allah. Allah jamin itu. Ya Allah jamin. Nah yang terakhir, tadi yang ini ya, ini yang paling, jadi kan ceritanya tentang pembiayaan. Jadi jangan sampai kita menahan hak guru.
Seandainya kita bisa bayar SPP itu di awal bulan, bayar di awal bulan, Pak. Nanti di tanggal-tanggal setelahnya, tanggal 2, 3, 4 sampai 30-an, itu Allah akan mudahkan mendidik anak-anak. Jadi caranya adalah bertakwanya itu dengan menginfakkan harta kita di awal bulan untuk mendidik anak-anak kita. Nah, nanti di tanggal-tanggal setelahnya itu akibatnya bisa kita rasakan. Ya. Akadnya biasanya tanggal 10. Tidak lebih dari tanggal 10. Nek bisa di awal bulan bagus. Iya. Kenapa? Karena saya itu juga punya guru yang harus saya gaji. Jadi Allah mengamanahkan saya menjadi ketua yayasan yang di bawahnya itu ada TK, PAUD, dan madrasah juga SMP. Itu Pak, kalau ngitung tunggakannya itu ngelus dada itu Pak. Ya, sampai puluhan juta. Sampai-sampai kadang-kadang ada yang kami putihkan gitu. Dan yang paling jadi pikiran itu kan bagaimana agar guru itu tetap tidak usah mikir kebutuhan mereka, ya. Sehingga mereka mengajar itu dengan lepas gitu. Nah, itu Bapak-bapak sinergi yang mesti kita punyai. Dan terakhir perlu diingat bahwa mendidik itu tidak mendadak, itu menjadi satu bentuk proses yang sangat panjang, sehingga ya bisa jadi hasilnya itu tidak kita lihat meskipun sudah kita meninggal, Pak. Jadi kok kita meninggal tapi nggak merasakan balas atau hasil dari kita mendidik anak-anak kita secara duniawi ya Pak ya, tapi tidak apa-apa Pak, nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kita sehingga ketika kita di alam barzah, anak-anak kita itu mendoakan kita. Maka ringanlah fitnah yang kita hadapi di alam barzah, kita dinaikkan derajatnya akibat doa-doa anak-anak kita, dan itu jauh lebih berharga daripada anak-anak kita memberi hadiah yang sifatnya duniawi kepada kita. Iya. Nah, demikian Bapak sekalian ya, yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebetulnya materi ini adalah materi matrikulasi untuk para ayah yang 0 tahun ya, atau baru memasukkan putra-putrinya, tapi tetap kita sampaikan di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi yang sudah kita jalani dalam kurikulum yang sudah ditetapkan oleh lembaga. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Seperti biasanya, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan Bapak-bapak sekalian, ayah. Monggo, saya buka dengan satu pertanyaan dulu. Nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Rasul dan moderator. Terima kasih Ustaz Rasul yang selalu memberikan kita semangat baru dan wawasan baru sehingga kita lebih semangat untuk mendidik anak-anak kita. Ustaz mau tanya, untuk sebetulnya kalau misalnya dalam suatu rumah tangga, tadi Ustaz cerita tentang peran suami istri mungkin ya. Jadi sebetulnya lebih baik yang mana? Apakah suami dan istri itu pasti kan kita punya peran masing-masing bagi saya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan mungkin dalam teori pendidikan juga, punya peran masing-masing dalam rumah tangga. Tapi kadang-kadang peran itu berbeda dan berlawanan. Yang satu pas si jine nesu, terus si jine nampani kan gitu. Atau sebetulnya itu harusnya kompak, nek nesu kabeh.
Jadi yang satu membolehkan, yang satu tidak. Yang satu Oh iya. membolehkan, yang satu ya siapa misalnya gitu. Karena mungkin kadang-kadang si anak, beberapa saya amati itu ada anak yang kemudian kalau orang tuanya dua-duanya melarang terus malah mencari pelarangannya validasi di luar, misalnya Ya. dari teman-temannya atau dari orang lain gitu, sehingga ini menjadi agak sedikit dilema gitu. Jadi mungkin mohon terangnya Iya. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Oke, Bapak sekalian, jazakumullah Pak Dokter. Jadi ada satu tugas yang harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga, yaitu kepala sekolah. Jadi gurunya itu ibu, kepala sekolahnya itu bapak. Nah, kepala sekolah itu meletakkan visi dan misi keluarga. Maka sajane ya sebelum menikah itu sudah punya visi dan misi. Saya itu nikah besok mau apa. Cuma hampir semua orang itu tidak pernah mikir itu. Ya. Baru kepikiran setelah menikah atau bahkan setelah punya anak. Nah, visi misi itu nanti yang akan mengarahkan kita untuk satu frekuensi antara suami dan istri. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan itu disepakati keduanya agar kapal itu tidak belok kanan belok kiri. Begitu belok kanan ya nahkoda harus segera mengarahkan ke jalur yang benar. Siapa? Ayah. Karena mereka punya kekuatan. Begitu punya anak, visi itu harus tetap dijaga. Maka jangan sampai ada ayahnya marah, menegur, lalu dia lari ke ibunya, ndak apa-apa nak, bapakmu jangan koyo ngono. Atau sebaliknya, jadi ayahnya yang nggak tegaan, ibunya tegaan, ya sudah dia lari ke bapaknya. Kenapa? Karena akan merasa dilindungi. Nah, maka bapak-bapak sekalian, tolong disampaikan ke ibu-ibu. Ketika saya marah, tolong kamu diam. Jangan malah menjadi pelindung untuk anak-anak. Kenapa? Efeknya itu anak itu akan kayak gini, ayah itu kehilangan wibawa, Pak. Jadi yang menghilangkan wibawa itu justru istrinya sendiri atau ibunya. Maka ketika ayah marah, ibu itu bukan kemudian menegasikan apa yang disampaikan ayah, tetapi nak, peluk dulu. Ini maksud ibu ya. Karena pelukan itu dari ibu itu lebih sering daripada pelukan dari ayah. Nah, bahasa ibu itu kan bahasa sentuhan, maka peluk dulu, kemudian baru diberikan nasihat. Nah, ayahmu itu sebetulnya benar, sampaikan alasannya dengan cara keibuannya, bukan ayahnya, karena ayah itu kan tidak gitu, kadang-kadang kan begitu. Nah, maka butuh ibu untuk menetralisir, untuk melembutkan, untuk menjelaskan, bukan menjadi penegasi. Iya, bapakmu ki centra genah misalnya gitu. Nah itu, aduh, gawat itu. Baik itu pada hal yang boleh dan tidak boleh. Jadi kalau bapaknya nggak boleh, ibunya juga nggak boleh. Iya. Nah nanti bapak sekalian, ketika anak kita itu keluar, itu teman-temanku boleh itu sama bapak ibunya. Nyatanya mereka nggak berjilbab keluar rumah. Masa itu tuh, Pak, temanku itu ngechat laki-laki loh Pak, lewat IG-nya. Boleh sama ibunya? Boleh itu Pak. Itu temanku itu punya akun IG Pak. Bu, aku boleh punya akun IG. Itu real Pak, di anak saya. Betul. Jadi karena teman-temannya itu orang tuanya lebih permisif. Iya. Lah,
kalau ketemu seperti itu, maka kita berikan gini dasarnya. Luqman ketika menasihati anaknya mengatakan, ya bunaya la tusyrik billah. Tapi tidak berhenti titik. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Nah, besok ya nanti Bapak kasih, boleh kamu untuk punya akun IG atau belum ya, belum sekarang ya nak ya. Jangan titik Pak. Dilanjutkan. Sebetulnya memiliki akun IG mau dipakai untuk apa? Berguna enggak? Coba ingat lagi apa yang disampaikan Ustadzah di sekolah, atau apa yang Allah sampaikan di surat ini, apa yang Allah Rasulkan ajarkan. Kalau kita itu berbicara sesuatu, berbicara yang baik. Kalau kita punya kaulan sadidah, kaulan karimah, itu dirinci Pak. Terus kira-kira akun IG-mu itu untuk lihat apa? Ini. Berguna enggak? Butuh enggak? Nah, seperti itu. Karena anak yang minta akun IG itu tentu yang usianya bukan bayi, Pak. Nek carutan kan enggak mungkin toh minta akun IG. Nah, maka di tingkat yang di atasnya, usia sekolah dasar, kelas 4, kelas 5, itu baru tuh dia berinteraksi dengan teman-temannya yang punya akun Instagram. Baru dia minta. Nah, maka saya jelaskan seperti itu. Yang penting anak itu mengerti, memahami, baik dari sisi syar'i maupun secara logik mereka, bahwa ketidakbolehan itu beralasan. Bukan sekedar tidak boleh saja, kayak gitu. Terus sekarang punya akun IG nggak? Punya. Anak saya punya akun IG. Kenapa? Karena memang butuh. Jadi, tapi akun IG-nya nyantol ke akun saya. Jadi saya punya akun IG, di sana kan ada add akun. Nah, saya buatkan Pak akun IG di situ, di bawahnya itu akun anak saya. Gunanya apa? Jadi qadarullah ada satu lembaga yang itu menerima tulisan dari anak-anak cerpen. Membuat antologi cerpen, Pak. Antologi itu kumpulan tulisan. Nah, anak saya itu suka baca novel Terelie Persoi. Itu di rumah itu sampai penuh itu raknya novel Terelie itu. Itu habis dilahap. Ya. Dia anak kelas 5. Karena kebiasaan membacanya itu kadang-kadang agak sering harus saya jauhkan dikit dari buku karena dia over membaca. Bahkan biografi para sahabiah itu dia baca itu dia baca. Nah, dia itu tuangkan kisahnya itu. Dia tuangkan kisahnya, dia kirim ke penerbit, kemudian terbit menjadi sebuah buku. Nah, itu bertahap batch ya, tahap ini dengan tema yang berbeda-beda. Nah, iklannya itu di IG dan alurnya itu menggunakan Instagram. Dia harus tag temannya dan seterusnya. Nah, gitu untuk bisa mendaftar. Boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Nah, sehingga semua DM yang dia lakukan itu saya monitor. Saya bisa monitor. Dia anak kelas 5, ya sekarang kelas 6, setara kelas 6. Hampir balik, ya artinya hampir bisa dipasrahi gadget. Karena masrahi gadget itu kan kalau dia sudah balik. Kalau habis ini mondok berarti nggak jadi dipasrahi gadget. Gitu. Mudah-mudahan membantu. Jadi larangan tetap disampaikan larangan. Jangan kemudian lalu kita beralih menjadi pembolehan ketika dia di luar itu melihat itu sesuatu yang boleh. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Mungkin dari saya ini tadi kan sempat bahas tentang keberkahan, terus tentang istijlajnya. Nah, sebenarnya yang bikin penasaran itu adalah apa parameternya diri kita itu sedang diabaikan sama Allah. Yeah. Sedangkan misalnya kayak gitu, kita itu merasa saking sangat bersyukurnya kayak gitu. Ya udah kayak gitu.
menerima segala sesuatunya akan baik-baik aja. Oh, Nah, sedangkan mungkin di parameter yang lain itu tidak sedang baik-baik aja. Nah, kira-kira apa tuh parameternya kita itu sedang mengalami itu. Iya. Ya, bismillah. Istidraj itu maksudnya adalah penangguhan hukuman. Jadi Allah memberikan kebebasan kita bermaksiat seluas-luasnya. Apa? Habis kayaknya tadi. Bahasa Jogjanya itu melulu, Pak. Jadi kalau saya dulu dimiliki ibu saya itu bukan jangan Le. Misalkan saya naik pohon yang berbahaya, itu ibu saya ngomongnya, ayo le dulu di sana. Gitu ayo sing dulu. Apa sing dulu di sana. Nah itu anak zaman dulu itu paham, Pak. Oh berarti itu lagi duka. Atau kalau enggak diingetke wae. Nah itu wes ngerti. Oh nek kira itu. Nah, jangan itu dilakukan zaman sekarang, Pak. Enak teman itu. Nah, istidraj itu begitu. Biar apa kok dikasih istidraj? Biar kalau jatuh sekalian. Ya, sakitnya itu mantap sisan gitu. Makanya kan kita lihat, Pak, betapa banyak orang kafir itu Allah beri keluasan rezeki. Atau muslim artis adalah artis. Yang mereka itu jauh dari kehidupan agama. Itu betul-betul leluasa menikmati kenikmatan dunia mereka. Seolah-olah, ya Allah itu betul-betul melapangkan rezeki untuk mereka. Tapi di akhirat itu hisabnya lama banget itu, Pak. Lama, kemudian menempat tanggung jawaban apa yang dilakukan, dan kalau jatuhnya sangat sakit. Nah, kapan kita itu diistidraj? Kalau kita tidak maksimal dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata maksimal itu mastatoktum, lah. Mastatoktum itu semampu kita. Tetapi mastatoktum itu tidak untuk meninggalkan kemaksiatan. Saya garis atasi, Pak. Wattaqullahu mastatoktum itu, fattaqullahu mastatoktum itu tidak untuk meninggalkan kemaksiatan. Allah tidak mengatakan semampu Anda untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi untuk melakukan ketaatan maksud saya, itu semampunya. Itu menunjukkan kalau melakukan ketaatan itu lebih berat daripada meninggalkan maksiat. Angkat batu itu dan tinggalkan batu itu, gampang mana? Tinggalkan batu itu, bukan angkat batu kan? Iya. Karena meninggalkan sesuatu itu jadi lebih mudah. Cuma Pak Allah memberikan kepada kita nafsu dan setan yang menemani kita untuk bisi. Jadi setan itu luar biasa ya. Bisi aja orang itu bisa bermaksiat, apalagi dibengoi, Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di dada manusia. Itu aja bisa bermaksiat. Apalagi kalau setan mengerahkan pada tentaranya untuk meneriaki kita. Udah. Siap terus itu. Nah maka Pak, ukuran sakjane Allah itu mengistidraj kita atau tidak toh. Selama kita sudah berusaha semampu kita untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, kok kemudian Allah memberikan musibah kepada kita, itu insya Allah terminologinya bukan azab, tapi ujian. Azab itu kalau untuk orang yang malas beribadah, dia banyak kemaksiatan lalu dikasih musibah, nah itu namanya azab. Contohnya kaum Nabi Lut, nah itu berhaka, kasih azab. Apakah Rasulullah itu tidak kena musibah? Kena, tapi namanya bukan azab, tapi ujian. Iya, maka Pak, di Islam itu dikenal yang namanya alibi untuk mengatakan tidak tahu. Jadi ketika kita sudah
berusaha untuk ngaji, terus kita melakukan kemaksiatan, maka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kita mendapatkan uzur yang namanya tidak tahu. Bedakan Pak dengan orang yang terseret ngaji kemudian dia bermaksiat. Maka itu tidak mendapatkan uzur. Kok kamu melakukan kemaksiatan? Saya malas ngaji. Ya, dosa. Beda, kita sudah semangat ngaji, semaksimal mungkin kita mengaturnya. Kok kemudian ada ilmu yang tidak sampai ke kita, lalu kita berbuat dosa, maka itu dimaafkan. Namanya tidak sengaja dan tidak tahu, nggak tahu mau gimana. Tapi jangan sampai kemudian di masyarakat muncul rasa ngaji tidak ngerti. Kalau tahu nanti, ini saya dengar sendiri Pak. Ngopo dadak kok ngaji, kok nek ngerti oke-oke ndak malah reso nglakoni. Gitu Pak. Itu ngomong ke saya. Dan nanti apa-apa ra entuk. Kembalikan lagi Pak konsep tadi, Mas Tato tuh. Kita tahu, neng kita itu kan belum mampu, ya semampunya Pak. Makanya sholat nggak bisa berdiri ya, duduk. Sedekah Pak, misalnya. Saya nggak mampu. 500 rupiah nggak mampu. Saya nggak yakin Pak, 500 rupiah nggak mampu. Dengan taraf hidup yang duduk kita di sini. Saya wes 1.000 rupiah mampu. Kan bukan nominalnya Pak yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keinginan kita untuk mengeluarkan itu. Enggak usah aku isi nih, ya Allah. Lah untuk bermaksiat nggak malu, untuk sedekah malu. Kan aneh. Jadi gitu, mudah-mudahan membantu untuk memahamkan. Wallahu ta'ala. Siap. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada lagi dari ayah sekalian. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al